Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kembali pada kesempatan kali ini kita melanjutkan seputar makhraj dan sifat dari huruf-huruf hijaiyah. Yang mana kita sudah sampai pada huruf to. Ya, pada pengucapan untuk huruf to. Kita mulai dari makhrajnya terlebih dahulu. Huruf to makhrajnya adalah dari ujung lidah yang nantinya bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya, sehingga kita ucapkan to seperti ini. Ujung lidah kita dengan pangkal gigi seri bagian atas ya. To seperti itu. Nah, kemudian berhubungan dengan sifat-sifatnya, maka huruf to nantinya memiliki sifat yang pertama adalah jahar, yang mana berhubungan dengan nafas. Maka ketika kita mengucapkan huruf to, nafas tidak akan terlalu banyak keluar. Tidak akan kita mengucapkan to, enggak. Tapi to. Nah, selesai nafas tidak terlalu banyak to keluar, enggak ya. Karena sifatnya adalah jahar. Maka di sini huruf to nafas tertahan. Kemudian selanjutnya, sifat yang kedua adalah sifat syiddah. Sifat syiddah nantinya berhubungan dengan suara. Ketika suatu huruf memiliki sifat syiddah ini, maka secara otomatis huruf tersebut akan kita baca dengan suara yang tertahan. Makanya suara tidak mengalir. Tidak seperti huruf-huruf yang memiliki sifat kebalikan. Ya. Kebalikan dari sifat syiddah adalah nanti rokhawah. Ya. Seperti huruf ha ketika sukun misalkan seperti itu. Fahmad misalkan ahmad. Tapi huruf to tidak demikian. Sehingga begitu juga ketika berharokat akan kita baca dengan ya, to seperti ini. Selesai. Tidak kemudian terlalu mengalir suara. Tidak. Karena sifatnya adalah syiddah yang membuat suara tertahan atau tidak mengalir. Kemudian sifat selanjutnya dari huruf to adalah sifat isti'la dan itbaq. Nah, ketika sebuah huruf punya sifat isti'la, maka secara otomatis huruf tersebut akan kita baca dengan tebal atau tafkhim. Kita baca dengan tebal ataupun tafkhim. Sehingga kita baca to tebal. Tidak enggak. Atau seperti enggak. Akan tetapi karena dia punya sifat isti'la, secara otomatis huruf to kita baca dengan tebal to. Kemudian jika kita perhatikan sifat selanjutnya adalah itbaq. Nah, huruf yang memiliki sifat itbaq maka tingkat tebalnya, tingkat tafkhimnya akan lebih besar daripada huruf-huruf yang hanya memiliki sifat isti'la saja. Oleh sebab itu huruf yang punya sifat itbaq pasti punya sifat isti'la. Tapi tidak sebaliknya. Huruf-huruf yang punya sifat itbaq pasti punya sifat isti'la. Contohnya to ini. Contohnya to nanti juga kita bahas huruf so, huruf dod ya. Sebelumnya huruf dod sudah pernah kita bahas. Punya sifat itbaq, maka secara otomatis punya juga sifat isti'la. Akan tetapi tidak sebaliknya. Karena ada sebagian huruf yang punya sifat isti'la akan tetapi tidak memiliki sifat itbaq. Contohnya misalkan kho, kemudian gha, kemudian ko. Nah, huruf-huruf ini punya sifat isti'la tapi tidak memiliki sifat itbaq. Sehingga tingkat tebalnya lebih rendah daripada huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq. Oleh sebab itu, ketika kita mengucapkan huruf kho misalkan kho, tebalnya ini tidak boleh sama dengan ketika kita mengucapkan huruf to.
Maka kita mengucapkan kho biasa, kho ya. Tebalnya ibaratnya hanya level 1. Tapi to yang punya sifat itbaq levelnya naik, level 2. Sehingga kita mengucapkan to, kho, to ya. Tidak boleh dua-duanya sama, kho kita berikan sifat itbaq, kho seperti ini salah. Ataupun to kita turunkan hanya punya sifat isti'la saja. Ya, seperti kita mengucapkannya seperti kho. Jadi kita mengucapkan to. Nah, ini to seperti ini sudah isti'la tapi belum itbaq. Kemudian sifat selanjutnya dari huruf to adalah ya, sebagaimana ketika suatu huruf memiliki sifat jahar dan syiddah, maka nantinya huruf tersebut juga akan melahirkan sifat qalqalah ya, akan melahirkan sifat qalqalah. Ya, sifat qalqalah yang artinya adalah memantul ya. Yang artinya adalah memantul. Maka di sini kita ketika mengucapkan huruf to ketika sukun at'amahum ato ya, akan kita pantulkan alladzi at'amahum min ju'. Nah, akan kita pantulkan. Maka ini adalah sifat-sifat dari huruf to. Kemudian selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi tatkala mengucapkan huruf to. Yang pertama ialah berkenaan dengan sifat isti'la dan itbaqnya. Banyak orang tidak terlalu menebalkan sifat dari huruf to ini. Sehingga dia hanya mengucapkannya seakan-akan to hanya punya sifat isti'la tadi. Sehingga hanya to bukan to. Nah, beda. To ya. Harusnya dibaca tebal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan sekedar siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau yang seperti ini ya berarti cuma isti'la doang, tidak memberikan sifat itbaq ya. Karena huruf to punya sifat itbaq. Kemudian selanjutnya masih berhubungan dengan isti'la dan itbaq ini, sebagian orang ingin menebalkan huruf to tapi caranya salah. Bukan dengan, karena sifat isti'la dan itbaq nantinya ya, terjadi ketika sebagian besar lidah itu naik ke atas. Ya, sebagian besar lidah itu naik ke atas. Nah, tapi sebagian orang ingin menebalkannya agar terdengar tebal bukan dengan mengangkat lidahnya ke atas, ya, ke langit-langit mulutnya, tapi justru dengan memonyongkan bibir. Nah, ini juga salah. Ya, kurang tepat karena huruf to tidak ada hubungannya dengan bibir kecuali nanti ketika huruf to ini dhammah ya. Tapi kalau tidak dhammah, fathah, kasroh ataupun sukun maka tidak ada hubungannya dengan bibir. Nanti kita mengucapkannya to biasa, to, bibir kita tidak monyong ke depan. Kemudian kesalahan selanjutnya yang berhubungan dengan huruf to adalah sebagian orang ketika mengucapkan huruf to yang sukun qalqalahnya tidak tebal ya. At'amahum ya. Atau ketika sukun ini ya huruf to dipantulkannya tapi pantulannya tidak tebal. Ini juga salah. Karena huruf to punya sifat isti'la dan itbaq, maka dalam keadaan apapun harus tebal. Mau dalam keadaan fathah, kasroh, dhammah ataupun sukun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ketika fathah. Kemudian ketika sukun juga alladzi at'amahum ato. Nah, pantulannya tebal. At'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Demikian berkenaan dengan huruf to yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.